Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di Zoom sore hari ini. Kami mengundang banyak peserta, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua yang hadir pada sore hari ini adalah yang Allah pilihkan sehingga kita bisa bersilaturahmi di Zoom sore hari ini dalam tema review pemantapan ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Fi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, sebelum kita lanjut, di sini kita ada nasib. Nasib yang bukan sekedar nasib. Nasib di sini yang berisikan doa. Sebelumnya kami bantu arahkan dulu. Pertama, taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Dan kemudian pada saat ada gambar Ka'bah, kedua tangan kita menghadapkan ke depan sambil kita bertalbiyah. Dan pada saat doa, tangan kita mengadah ke atas. Ya. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita mulai nasib menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ayah, bunda, dan kakak semua Allah segerakan hadir ke Baitullah baik umroh maupun haji bersama keluarga tercinta. Hmm. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, selama 1 jam ke depan, saya Ena dari Kota Bogor akan membersamai ayah, bunda, dan kakak semua. Dan di sini saya tidak sendiri, kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau adalah seorang guru swasta di salah satu pondok pesantren, hafalan hadis dan Quran di kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1 koma selama 19 tahun. Terlilit hutang ratusan juta rupiah, hidupnya gali lubang tutup lubang dan penuh dengan permasalahan. Beliau wasilah bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Beliau amalkan, praktekkan secara istiqomah dan sungguh-sungguh. Banyak yang berubah dalam kehidupannya dan banyak keberkahan dan keajaiban. Di antaranya, Allah mudahkan beliau hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun selama 13 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan hutang-hutang beliau satu persatu dengan cara yang ajaib. Allah mampukan beliau mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau ratusan baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga seorang konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki dan dosen di kampus miliarder. Wasilah menjalankan bisnis syariah Armina Deli. Total penghasilan beliau lebih dari 1/4 miliar. Beliau top 5 mobil stokis, peraih reward cash 35 juta, dan apresiasi tur dalam negeri maupun luar negeri itu Singapura. Dan sepulang gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan kendaraan siar Pajero Sport terbaru. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, mari kita saksikan video profil beliau. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, mari
Tidak perlu berlama-lama, mari kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, semakin bahagia, semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin bersyukur, Kak Ena. Kak Amin. Ena, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, makin sukses, makin sehat, makin kaya, makin berkah. Alhamdulillah. Allah Akbar, ya. Alhamdulillah, Kak Ena ya. Iya. Baik Bunda, di sini banyak peserta yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin bertanya mengenai ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, baik di KR 1, 2, 3 maupun bisnisnya. Baik Bunda, dipersilakan. Oke, baik Kak Ena, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak semuanya bersyukur sekali dan bahagia sekali pada sore hari ini. Saya, Kak Ena, serta kakak-kakak konsultan pendamping yang lain bisa hadir kembali di dalam satu majelis ilmu sore hari ini, ya, di Zoom khusus review pemantapan dan tanya jawab ilmu DKR. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 4 ya. Nanti kakak-kakak kita sharing di sini, kita berbagi pengalaman, berbagi apa yang sudah kita lakukan, ya apa yang dulu kami pelajari, kemudian kami praktekkan, dan kami mendapatkan banyak keberkahan ketika kami mempraktekkan ilmu DKR ini secara istiqomah, sungguh-sungguh, dan penuh dengan keyakinan kepada Allah. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagai alumni DKR. Mudah-mudahan silaturahmi kita sore hari ini juga nantinya akan kakak-kakak mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan kita, dengan kami yang sudah mengamalkan ilmu DKR lebih dulu. Mudah-mudahan DKR ini menjadi wasilah. Ya, sekali lagi perantara dari Allah untuk Allah ridho kepada kita. Allah ridho selesaikan masalah-masalah kita. Allah ridho wujudkan impian-impian kita. Wasilah mempraktikkan ilmu DKR dan menjalankan peluang usaha syariah Armina Daily. Jadi sore hari ini mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, ya kakak-kakak yang hadir di sini saya rasa orang-orang yang luar biasa, kakak-kakak yang hebat ya yang sudah punya banyak pengalaman hidup mungkin ya dibandingkan kami gitu ya. Nanti kita sharing aja. Jadi sifatnya lebih ke sharing, konsultasi, tanya jawab gitu kakak. Siapa tahu di perjalanan kakak mengikuti DKR kurang lebih 5 hari sampai hari Jumat pagi ya, ada hal-hal yang memang kakak-kakak kurang pahami. Nah, kami akan bantu meluruskan konsep yang benar bagaimana, yang seharusnya bagaimana, ketika mengalami hal-hal permasalahan seperti ini, solusi terbaiknya apa. Mudah-mudahan dengan kapasitas saya sebagai seorang alumni DKR, saya juga salah satu dosen di kampus Miliarder di komunitas DKR ini ya, saya juga mitra atau rekan bisnis dari Armina Daily ya, jadi mitra dari Armina Daily. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya kurang lebih 7 tahun ini bisa memberikan apa ya pencerahan, memberikan solusi terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Ya, yuk kita niatkan kita sore hari ini tetap silaturahmi agar kita tetap mendapatkan keberkahan dari silaturahmi, di mana di antaranya adalah kita akan dibukakan pintu-pintu rezeki sama Allah, dipanjangkan usianya, dan kita juga akan dijauhkan dari segala bala, kesulitan, musibah apapun. Ya, dan yang kedua niatkan juga kita di sini tetap belajar. Ya, karena dengan kita belajar, kita akan menambah ilmu kita dan Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi jangan sampai salah niat ketika kita masuk ke Zoom gitu ya, biar nggak dapat capeknya aja gitu ya, biar nggak ini kan waktunya kita malming gitu ya, waktunya malam minggu tapi kakak-kakak masih sempatkan waktu terbaiknya untuk bisa hadir di Zoom sore hari ini ya. Ini nanti langsung sesi tanya jawab Kak Ena, kakak-kakak boleh bertanya. Yang boleh bertanya aturannya kakak-kakak mau diperhatikan ya. Satu, kamera harus dibuka. Ya, kenapa harus dibuka? Karena kalau dibuka itu seolah-olah kalau kita ini sedang bertamu ke rumah kakak-kakak, kakak-kakak buka pintu untuk kami. Ya, kalau kita bertamu tapi pintunya nggak dibuka, kan nggak jadi ketemu.
ya, dan ilmunya nggak mudah masuk nantinya. Jadi mohon silakan dibuka kameranya, niatkan silaturahmi, niatkan bertemu dengan para konsultan. Jadi konsulnya tahu siapa ini yang selama ini didampingi, yang mungkin hanya lewat chat-chat aja gitu ya. Kita belum bertatap muka langsung di layar Zoom seperti ini ya. Kemudian kakak-kakak nanti yang boleh bertanya hanya alumni, maaf, hanya peserta DKR yang baru mengikuti di minggu ini. Bagi kakak yang sudah ikut jadi alumni, kemudian kakak-kakak sudah bergabung di komunitasnya, sudah menjalankan pulang usaha syariahnya, itu ada kelasnya tersendiri kakak-kakak. Kakak sudah punya banyak kelas, banyak Zoom ya. Jadi ini khususkan karena waktunya terbatas. Apalagi ini nanti biasanya Indonesia Timur tuh sudah maghrib lebih dulu biasanya. Ya nanti kita selesai kurang lebih jam 5. Ya biar nanti cepat maka dimanfaatkan waktunya. Ya kakak-kakak yang bertanya yang baru mengikuti di kajian ilmu DKR kelas 1, 2, 3, 4 di minggu ini. Ya, kemudian disebutkan namanya, dari mana asalnya, siapa konsultan pendampingnya. Ya, dan yang terakhir nanti eh, kakak boleh bertanya langsung dengan kakak raise hand, angkat tangan ya. Nanti biar kami buka dari sini, kakak bisa langsung komunikasi dengan kita. Dan nanti kalau ada juga yang misalnya kok waktunya kurang, kakak boleh tulis di kolom komentar ya, tulis di chat. Tulis aja pertanyaan apa nanti dibacakan sama Kak Ena. Sehingga kami akan bantu jawab dari sini untuk mempercepat waktunya. Seperti itu ya Kak Ena ya, dipersilakan langsung dimulai sesi tanya jawabnya. Baik, Bunda. Baik, ayah, bunda dan kakak semua, silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Di situ ada eh, video, audio, video, reaksi, dan di situ ada angkat tangan. Atau kakak bisa tulis di kolom komentar. Dan tadi, seperti yang udah ini sampaikan, yang boleh bertanya untuk sore hari ini adalah peserta yang baru mengikuti kajian DKR 1, 2, 3, 4. Dan beliau belum bergabung. Nah, dan perkenalkan pada awal adalah kakak namanya siapa, dari kota mana, dan konsultan pendamping. Ya, baik di sini ada Kak Harmiati. Kak Harmiati bisa buka mic-nya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Harmianti dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Eh, konsultan saya Mbak Iin, saya kurang tahu pasti nama lengkapnya, cuman saya save di nomornya itu Mbak Iin. Alhamdulillah dari pertemuan minggu ini tidak ada yang terlewati, selalu saya ikuti. Dan jujur, secara psikologis dan naluriah saya jujur tersentuh sekali dan langsung mempraktekkan, terutama tahajudnya, selalu dawamkan bersyukur Ya, ketika baik. bangun tahajud, Ya, sholat duha. mohon Cuman satu hal yang sampai hari ini yang membuat saya masih penasaran, selalu dijelaskan bahwa Armina Daily ini seperti ini keberhasilannya, Allah, Haji Plus, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi saya belum tahu sistem kerjanya bagaimana, sistem penjualannya bagaimana, dan produk-produknya. Sempat sih Mbak Iin sudah jelaskan di WA, tapi jujur penjelasan di WA saya kurang paham, saya kurang puas. Saya memang sudah berencana mau telepon langsung Mbak Iin. Sistemnya apa, produk-produknya apa saja, terus bonus-bonus apa yang kita dapat setelah kita bergabung, terus cara kita merekrut member-member atau bagaimana, itu bagaimana caranya. Karena yang selama ini yang saya ikuti selama 1 minggu ini cuman ilmu-ilmu kedahsyatan rezeki yang perlu kita lakukan untuk memancing atau ya, baik Kak mengundang datangnya Harmiati. rezeki ke kita. Baik, Ya, itu baik. saja. Terima kasih. Pertanyaannya bisa diterima, baik. Yang kakak tanyakan Oke. adalah setelah bergabung, bagaimana cara untuk kelanjutannya dan produknya apa aja. Seperti itu, Kak? Iya, bagus. Ah, ya. Iya, betul. Oke, Silakan, terima Bunda. kasih. Sami-sami. Baik, Bunda. Bisa langsung disampaikan, Bunda. Oke, saya bantu jawab ya. Kak, siapa tadi? Hermiawati. Harmianti. Harmianti. Kak Yanti. Harmianti. Oke, Kak Harmianti. Mohon izin menjawab ya, Kak ya. Jadi, eh,
nanti ketika bergabung saya ngapain gitu ya. Terus cara Iya, kerjanya bagaimana gitu ya. iya betul sekali Jadi ya, di betul. kita ini ya, di kita ini adalah salah satu bisnis syariah ya, Armina Daily. Armina Daily ini adalah anak cabang perusahaan dari Armina Reka, Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia nomor satu. Kalau Armina Reka sudah berusia 35 tahun, Oh, menjadi Biro Umroh Haji terbesar, sudah menjadi bahkan mengalahkan Turki pemberangkatan haji plusnya dan jamaah umrohnya. Kemudian beliau ya Armina Reka ini membuat anak cabang perusahaan yang sekarang usianya sudah 7 tahun yaitu Armina Daily. Ya, apa tujuan beliau membuat anak cabang perusahaan ini? Dulu harapannya adalah banyak jamaah yang ingin bagaimana caranya bisa ada percepatan ke Baitullah, ada penghasilan tambahan dari sini, bagaimana bisa bisa umroh, bisa haji, tidak sekedar dari modal kita, pekerjaan kita, kebanyakan sudah dari pekerjaan kita ini sudah pada minus, gitu ya. Bahkan mungkin sudah ya tidak nol tapi minus. Makanya Armina Daily ini dilahirkan, ya diciptakan, dibuat oleh owner kita, Bunda Haja Dareli Guril, ya untuk menjadi wasilah bagi banyak orang bisa ke tanah suci, wasilah bagi banyak orang untuk bisa lunas amanah, wasilah bagi banyak orang untuk bisa hidupnya sukses, sehat, kaya berkah, merubah kehidupan. Dan alhamdulillah karena memang doanya memang tidak doa di sini aja, semua yang mulai dari pendirian perusahaan, produk-produk yang kita miliki ini semuanya didoakan di Baitullah. Ya, karena beliau hidupnya itu beliau owner kita itu bisa lebih banyak di Mekahnya daripada di Indonesianya, lebih banyak di Arab Saudi daripada di Indonesianya. Jadi alhamdulillah ya, dan ketika kita ini benar-benar menjalankan sistemnya kita networking Kak. Ya, jadi networking itu bisnis silaturahmi, bisnis membangun silaturahmi dengan banyak orang. Apalagi di sini sistemnya sudah syariah, ya secara sistem bagi hasil produknya semuanya sudah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kita ini menjalankannya itu tidak khawatir gitu, tidak menjadi abu-abu, tidak ini apakah ini nanti ada haramnya dan sebagainya, karena tidak semua bisnis di Indonesia ini mengantongi izin Dewan Syariah Nasional MUI. Baru hanya ada 10 perusahaan, salah satunya adalah Armina Daily. Nah, cara kerjanya nanti kita ini kan semua dunia ini serba online. Kalau kami dulu memang awalnya ya dari 2018 sampai 2020 kami menjalankan bisnis ini secara offline. Tetapi ketika sudah Allah hadirkan kejadian luar biasa di tahun 2020 ya ada COVID, ternyata Allah memberikan kemudahan untuk kami. Allah memberikan kemudahan untuk kami untuk mensiarkan ilmu DKR plus mensiarkan peluang usaha syariah ini secara online. Akhirnya inilah yang kami pakai. Ternyata Allah itu memudahkan kita, bukan mempersulit dengan online. Dulu mungkin kita kalau melakukan seminarnya hanya pada terbatas pada satu kota, nggak bisa menghadirkan orang dari dari mana aja. Sekarang ini bisa dari luar negeri aja bisa dengan Zoom seperti ini. Ya, makanya mitra Armada Daily sekarang tidak lagi hanya di Indonesia aja, ada yang di Brunei, ada di Hong Kong, ada yang di Malaysia. Pokoknya jangkauannya luas karena kita melakukannya secara online. Ya, dan kita nanti ketika sudah bergabung sudah ada kampusnya. Saya salah satu dosennya nanti. Sudah ada kampusnya, sudah ada kurikulumnya kayak kita sekolah. Nah, kalau sudah tersistem seperti itu, maka kecepatan untuk bisa suksesnya lebih cepat. Makanya di sini dikatakan percepatan rezekinya luar biasa. Di sini semua sudah ada sistemnya. Sudah pernah eh, disampaikan oleh guru besar kita di kelas DKR-nya ya. Jadi hari Senin itu tentang apa, Selasa apa, semuanya ada. Nanti sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita libur. Nah, kayak gini makanya ada sharing-sharing seperti ini. Ya maksimalkan itu dan di sini tidak sebatas bisnis yang dibicarakan Kak. Justru ya kalau sudah mengenal ilmu DKR, DKR-nya ini yang menentukan rezeki kita. Rezeki kita ini tergantung dari kita mempraktekkan DKR-nya apa tidak. Itu 90%. Rezeki kita nanti dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang diajarkan di DKR-nya ini 90%-nya, yaitu tentang menata hati, pikiran, dan sikap. Terutama memperbaiki wadah rezeki kita dulu, Kak.
Kita nggak akan pernah didatangi rezeki besar ketika wadah kita masih belum siap, ketika wadah kita masih kotor, ketika wadah rezeki kita ini masih kecil, maka nggak akan siap didatangi rezeki yang luar biasa oleh Allah. Maka nanti di situ kita dibangun dulu secara mental kita, secara pribadi kita ini diperbaiki dulu sebelum memang benar-benar minta rezeki yang besar sama Allah. Dan luar biasanya Armina Daily ini dititipin Allah gitu ya. Allah menitipkan rezeki yang luar biasa, potensi rezekinya itu 1 tahun bisa diambil oleh siapapun yang mau mengambil 4,5 miliar. Itu reward aja itu belum nanti komisi-komisi hariannya, belum nanti misalnya bulanannya. Kita ini Masya Allah, saya pribadi Kak ya, saya ini seorang guru swasta. 20 tahun saya mengajar ya, saya itu hanya bergaji 1 koma. Tapi ketika saya hijrah di komunitas ini, hijrah di kuadran kanan, kalau saya employ itu kan di kuadran kiri. Maka saya hijrah ke kuadran kanan. Ternyata benar apa kata guru kita bahwa kuadran kiri itu kuadran yang sedikit uangnya, diperebutkan banyak orang. Tapi kuadran kanan banyak uangnya tapi diperebutkan sedikit orang. Maka saya mencoba untuk hijrah. 7 tahun ini saya bergabung di Armina Daily, Masya Allah. Yang dulu saya nggak berani bermimpi, saya sudah 13 kali umroh bersama keluarga. Saya bisa daftar haji. Saya bisa punya mobil impian. Saya punya itu semuanya itu wasilah. Sekali lagi, Allah menghadirkan DKR ini bukan iseng-iseng ke kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Ya, ini yang perlu dipahami adalah satu konsepnya. Ketika kakak dipertemukan dengan ilmu yang sangat luar biasa, Allah itu mempertemukannya bukan karena iseng-iseng, tapi bisa jadi itu menjadi jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Ternyata saya pun juga mengalami itu. Kalau saya flashback kembali, oh iya ternyata saya itu dulu punya impian saya pengen ke Baitul tapi nggak tahu caranya. Saya punya impian pengen daftar haji juga nggak tahu bagaimana dari mana saya punya uangnya. Uang gaji saya selalu minus. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya alhamdulillah dipertemukan dengan Abah Harun, dipertemukan Allah dengan DKR, dipertemukan di komunitas yang luar biasa. Ada kampusnya, saya belajar merendahkan hati di sini. Pokoknya saya kosongkan kelas ilmu saya. Saya nggak punya ilmu di sini. Ilmu saya nggak kepake di sini. Ilmu pendidikan saya 20 tahun saya ngajar, saya hanya dunianya rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah. Tapi ketika saya hijrah di komunitas ini, saya manut sama Abah Harun, saya dibimbing sama Abah Harun, jadilah saya seperti saat ini. Dan 7 tahun itu peluang rezekinya Masya Allah. Luar biasa. Kalau saya aja mengalami online tuh banyak sekali kesulitan offline ya. Tapi ketika online, Masya Allah, ini kemudahan bagi saya. Percepatannya jauh luar biasa. Ya, jadi cara kerjanya nanti kita diajarkan Kak, ketika kakak sudah bergabung, ilmu DKR-nya kakak ditambah tingkatannya. Jadi ya kalau di DKR, kakak itu mendapatkan ilmu DKR itu baru secuil, ibaratnya baru dapat kulit lah gitu. Belum dapat intinya, belum dapat kulit, belum dapat buahnya, belum dapat dagingnya ibaratnya. Makanya ketika belajar di sini nanti diperdalam keyakinan kita sama Allah, dibangun marketing langit kita. Jadi bisnis itu hanya 10% sekali lagi. Kapasitas di kerezekiannya bisnis itu hanya wasilah. Bisnis itu memang harus ada. Artinya gini, ikhtiar tetap ada. Tidak hanya marketing langitnya aja, tidak hanya doanya aja. DKR ini kan lebih ke marketing langit kita. Perbaikan kita sama Allah, perbaikan sama manusia, perbaikan sama alam. Ketika kita memperbaiki diri, Allah memperbaiki nasib kita. Ketika kita memperbaiki diri, Allah memperbaiki rezeki kita. Nah itu nanti didampingi terus dan ilmunya Masya Allah. Jauh lebih dahsyat dibandingkan yang kelas DKR. Saya bilang tadi DKR itu baru kulitnya saja. Nah, bagi kakak-kakak yang memang ingin hijrah, ingin memperdalam, plus menjalankan peluang usaha syariahnya, segera hubungi konsultannya. Ambil formulir pendaftarannya. Bismillah, niatkan. Kalau saya boleh tahu, Kak Hermianti, boleh dibuka mic-nya, Kak Ena. Tujuannya dulu awal masuk ke DKR, ilmu DKR itu apa sih? Jujur, setelah tadi Ibu sampaikan, saya merasa bahwa mungkin ini rezeki saya ketemu DKR karena pada saat ini jujur saya ada masalah dengan kredit. Ketika pada saat itu ada 1 minggu saya nangis terus, minta tahajud terus, solusi gimana. Tiba-tiba saya klik link di FB, ketemulah ini. Saya kaget, ini ilmu apa? Saya ikutin tiap malam, saya ikutin ini apa. Tiba-tiba saya di chat sama Mbak In, dikirimkan link, saya ikutilah.
mulai malam itu saya langsung praktekkan tahajud, selalu bersyukur. Ada rasa penasaran yang ingin saya tahu persis sistemnya di sini. Karena jujur tujuan saya di sini memang selama ini saya rindu sekali Ka'bah. Jujur hari ini saja tadi ini saja sudah Berarti keluar air sudah mata saya saya. tangkap ya. Mm-mm, Baik, sudah bisa saya tangkap Kak Harmianti. Jadi mm-mm. gini, cara Allah menjawab doa kita itu nggak akan selalu sama dengan apa yang ada di pikiran kita. Ya, karena gini loh, sekali lagi satu, tidak ada kejadian yang bersifat kebetulan di dunia ini. Ya, karena daun jatuh saja itu sudah atas Betul, izinnya Allah. Di mana dia betul. jatuh, kapan dia jatuh, di mana dia jatuh, Allah sudah mengatur semuanya. Apalagi pertemuan kita. Yakinilah ini adalah bagian dari skenario-nya Allah, bagian dari rencana Allah, bagian dari kehendak Allah mempertemukan ini. Makanya saya bilang tadi, Allah nggak akan pernah iseng-iseng menghadirkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan yakinilah Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin saat ini kita belum nyampe, belum nyambung dengan apa yang Allah hadirkan saat ini. Saya itu pinginnya lunas amanah, saya itu pinginnya ini. Tapi kenapa tidak hadirkan ilmu DKR ya? Kan nggak nyambung gitu. Iya, Nah, betul. baru tahu nanti setelah ada peluang usaha syariahnya. DKR ini perbaikan. Allah menyuruh kita memperbaiki dulu. Mungkin memang dosa-dosa kita terlalu banyak. Ya, itu yang menjadi penyumbat rezeki kita selama ini. Dosa itu penyumbat rezeki yang terbesar. Makanya kenapa rezeki kita nggak lancar, hidup kita selalu sulit. Ya, rezekinya nggak banyak. Ya karena kita sumbat sendiri. Maka DKR ini Allah hadirkan untuk ayo perbaiki. Karena gini Allah di Al-Quran saja, aku, kata Allah, tidak akan merubah nasibmu, tidak akan merubah rezekimu, kehidupanmu ketika kamu sendiri tidak mau berubah. Maka jangan tunggu Allah mengubah kita selagi kita belum mengubah diri kita sendiri. Maka tugas kita adalah ayo pantaskan diri kita, ayo ubah diri kita. Nanti Allah yang menyempurnakan, nanti Allah yang mendatangkan pertolongan di perjalanan kita melakukan perubahan. Ini namanya hijrah, Kak. Ya. Makanya ayo bismillah ya, tangkap ini sebagai sinyal baik dari Allah. Ini bagian dari cara Allah menjawab doa-doa kakak selama ini. Ini bagian dari cara Allah, bentuk kasih sayang Allah atas ya rengean kakak, tangisan kakak. Allah itu maha mengabulkan doa-doa kita. Dan yakinilah orang baik itu akan dipertemukan dengan orang baik. Ya, karena frekuensi. Sekali lagi orang nggak baik pasti dijauhkan dari orang yang baik karena frekuensinya nggak sama. Maka bersyukur saya dulu dipertemukan, saya punya guru yang membimbing saya dari saya nol bener-bener nggak tahu ilmunya apa-apa. Yang penting saya sami'na wa atokna. Saya manut aja apa kata Bahrun, saya pasti jadi. Nah, akhirnya dapat keberkahan guru, dapat bimbingannya, dapat support teman-teman. Di sini rata-rata memang yang gabung di sini itu bukan orang yang dalam kondisi baik-baik saja, Kak. Semuanya berlatar belakang punya amanah, mungkin 100%. Ya, semuanya punya permasalahan, tapi ketika jalan ini Allah hadirkan kemudian kita tangkap sebagai solusi terbaik dari Allah gitu ya. Walaupun belum nyambung secara pikiran mungkin. Sambungannya apa antara masalahku dengan DKR, antara masalahku dengan Armina Dali dan lain sebagainya. Tapi coba rendahkan hati, terima dulu kata guru kita. Terima, lakukan, nanti apa yang Allah hadirkan. Allah sih pastinya sudah mempersiapkan semuanya. Yang tadinya punya kredit bisa jadi memang di sini nanti rezeki kakak dibukakan. Ya, ketika kakak menjalankan peluang usaha syariah Armada Daily karena potensi rezekinya besar. Toh ini Amin. syariah, berkah dunia, berkah akhirat. Nggak Amin. mungkin perusahaan kami, perusahaan besar sudah 35 tahun, kemudian membuat anak cabang perusahaan yang ecek-ecek itu namanya bunuh diri. Ya, makanya perusahaan kami membangun lagi perusahaan yang terbaik. Dan saya meyakini kalau Armina Reka, Biro Umroh Hajinya aja sudah nomor 1 di Indonesia, saya yakini Armina Daily ini nanti ketika sudah usia sekian tahun menjadi ikon bisnis syariah nomor 1 di Indonesia. Karena manajemennya sama. Gitu. Maka kesempatan kita ya yang baru 7 tahun Armina Daily, ayo kita bangun bersama-sama. Ini adalah solusi ekonomi umat muslim yang kita, semua produk-produk kita ini produk herbal, semua produk kita adalah produk dari tanah air gitu. Makanya ayo sama-sama membangun ekonomi umat muslim gitu. Ya. Jadi jangan jangan mengambil dari luar negeri, dari non muslim. Ayo kita perbesar sendiri perusahaan anak negeri. Perusahaan kita sendiri, perbesar umat Islam harus kaya. Makanya bismillah yang kakak tadi ridho itu yakinilah Allah sudah persiapkan kendaraan. Tinggal kakak mau naiknya apa tidak.
Saya dulu juga gitu. Setiap saya pulang dari teman saya yang umroh, teman saya haji, saya nangis. Kapan giliran saya ya Allah? Ternyata mungkin doa itulah Allah kabulkan. Saya dipertemukan dengan Armina Reka, Armina Daily, dengan komunitas ini. Dan itulah menjadi jawaban atas doa-doa saya selama ini. Bahkan saya setiap tahun, setiap gerakan umroh, saya bisa menjadi pelakunya. Sudah bisa membahagiakan orang tua, membawa ke tanah suci. Semua dalam waktu 7 tahun itu luar biasa menurut saya. Saya kerja 20 tahun aja saya nggak bisa umroh, nggak bisa haji kok. Ya, tapi begitu saya Armina Reka menerima bahwa itu ini adalah Armina Reka itu pernah Om saya berangkat umroh menggunakan travel Armina Reka. Makanya berarti waktu nggak dijelaskan kebetulan. bahwa Armina Ya, Reka itu saya berarti nggak sempat teringat. kebetulan. Bismillah aja Kak ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk Kakak. Memang ini Amin. yakinilah. Semuanya, semua tergantung respon kita Kak. Yang Allah hadirkan saat ini semuanya sama. Tapi tidak banyak orang yang bisa merespon positif. Ketika dia respon negatif nggak jadi apa-apa. Tapi ketika dia respon positif, bisa jadi apa yang kami alami juga akan kakak-kakak alami. Gitu. Bismillah, mudah-mudahan Armina DKR ini menjadi ilmu untuk kita bisa memperbaiki, membersihkan wadah rezeki kita, melebarkan wadah rezeki kita. Caranya memang kalau sudah membersihkan gampang kan pakai ilmu DKR-nya, terapinya dilakukan, sedekahnya dilakukan. Pokoknya semua yang diajarkan di kelas 1 coba praktekkan. Sholat tobatnya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, kemudian pokoknya jangan mikir hasil. Ketika praktekkan aja, yang penting yakin sama Allah. Ya, hasil itu wilayah Allah, jangan pernah masuk ke hasil. Kapan Allah kasih, terserah ya Allah. Yang penting saya memantaskan diri. Saya perbaiki diri saya. Ya, kemudian minta maaf sama orang tua, sama pasangan, sama anak-anak. Lakukan semua itu terapi-terapinya, coba dilakukan. Ya, terapi maaf, terapi ridho, terapi ikhlas, terapi syukur, sedekah. Pokoknya lakukan semuanya secara istiqomah. Nanti nggak akan terjadi keajaiban jika kita memang yakin sama Allah. Keajaiban terjadi ketika kita mau yakin dan percaya hanya sama Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi solusi. Mudah-mudahan Kak Hermianti apa yang menjadi masalah saat ini Allah kelarkan. Wasilah kakak bergabung di komunitas ini, hijrah di komunitas ini, menjalankan peluang usaha syariahnya. Kita tidak tahu apa yang Allah persiapkan kalau kita tidak melangkah. Ya, maka melangkahlah, hijrahlah. Inilah bentuk kasih sayang Allah dan bisa jadi inilah cara Allah menjawab doa-doa kakak selama ini. Gitu ya. Oke. Nanti masalah bagaimana saya itu ada kurikulumnya Kak. Nanti ada Zoom. Makanya yang sudah bergabung nanti akan dipindahkan dari grup DKR ke grup lanjutan, ke grup yang bimbingan kita hanya untuk orang-orang yang memang ingin menjalankan peluang usaha syariahnya dan memang ingin memperdalam ilmu DKR-nya. Ada DKR lanjutannya. Ya, bagi kakak-kakak nanti yang memang belum bergabung setelah Zoom ini, jadi kami harus memisahkan. Ini hanya pilihan, ini bukan paksaan. Karena hidup itu tanggung jawab kita masing-masing. Mau dibawa seperti apa? Mau kakak berubah saat ini ya, ayo kita dampingi. Kalau enggak ya itu pilihan. Kakak mau tetap nyaman seperti ini atau berubah untuk hijrah yang dimana di sini ada potensi kita bisa berubah. Kalau kita diam, kita nggak melakukan perubahan, jangan menunggu Allah mengubah kita. Ya, karena Allah nggak akan mengubah kita selama kita sendiri juga nggak mau melakukan perubahan atau hijrah dari kebiasaan kita saat ini. Itu ya Kak Ena ya, bisa dilanjut. Baik, terima kasih Kak Hermiati atas pertanyaannya. Bisa diterima ya Kak ya. Baik, di sini ada Kak Sumiana. Boleh dibuka mic-nya? Silakan Kak. Ya, boleh berkenalkan Kak Sumiana dari mana dan konsultannya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bergabung di KR ini. Konsultan saya itu dari Bunda Siti Johana, kalau salah namanya kan. Ya, Bruno. Siti Johana, ya. ayah. Nah, saya di sini saya waktu itu kenalnya di Facebook. Ya, baik. Saya
saya mau menanyakan ke ini. Kan di kelas 1, 2, 3, 4 itu kan saya cuma yang ikut itu 1, 2, 3, 4 itu eh, kadang bisa ikut, kadang enggak. Soalnya jaring kami kan terbatas di sini, Mbak. Kami di pelosok tinggalnya gitu. Ya, Oke, pertanyaannya kakak Kak. Jadi ya, yang ingin ditanyakan Kak, kakak udah menyimak ditanyakan itu YouTube-nya? ya bagaimana kita itu untuk melangkah ke depannya, bergabung di DKR. Saya lihat itu biasanya juga luar biasa gitu. Eh, saya pengen gitu secepatnya bergabung gitu. Ya. Tapi Oke, ya konsultan saya sudah tahu alasan saya belum melangkah lebih lanjut, dia sudah tahu gitu. kenapa? Cuma saya pengen di sini Kenapa? Coba alasannya apa? bagaimana Disampaikan coba. kami belum, ibaratnya saya jujur ya Mbak, eh saya setelah gabung di sini, alhamdulillah hutang saya terlunasi satu-satu. Tapi saat ini saya belum mempunyai modal untuk bergabung, Kak. Oke, Saya dulu sharing di teman atau yang lainnya. oke, bisa ditangkap Kak Ena ya. Baik kakak, pertanyaan sudah diterima. Gimana cara kakak untuk bergabung di sini sementara kakak kemarin sudah melunasi amanah ya? Baik, Dan masih terkendala biaya ya Kak Ena ya ya. terkendala Untuk biaya untuk bergabung. bergabung. Baik kakak. Oke, oke Kak, siapa Sumiana? Kak Sumiana, Kak Sumiana ini kondisinya sama dengan Abah Harun, sama dengan saya, waktu dulu sama dengan Kak Ena. Waktu Sama. dulu kami juga mengenal ilmu DKR ini. Jadi kakak jangan khawatir, kita masih punya Allah yang maha kaya. Kita masih punya Allah yang maha besar. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Kun fayakunnya Allah itu ada. Maka perbesar niat kita. Ya. Perbesar impian kita. Mau ngapain di sini nanti? Kakak mau umroh, kakak mau haji. Kalau niat kakak untuk Allah, nggak mungkin Allah persulit. Kakak mau lunas amanah, kakak mau memuliakan orang tua. Maka niatkan ketika bergabung di sini bukan bergabungnya saya ingin dapat rezeki besar, saya ingin dapat uang. Uang kok malah dikejar? Uang itu alat mencapai tujuan. Tujuan kita Allah, tujuan kita umroh, tujuan kita haji, tujuan kita susah sehat berkah. Kita bisa bersedekah lebih banyak. Jadilah orang kaya yang memang pantas dititipi Allah rezeki besar. Itu ya. Jadi bukan bukan tujuannya adalah uang. Uang semakin kita kejar semakin lari. Semakin nggak dapat yang ada capek. Maka niatkan membantu banyak orang. Saya bergabung di sini. Saya menjadi wasilah bagi banyak orang bisa ke tanah suci, bayangkan. Saya menjadi pelayan tamunya Allah di sini. Saya bisa menjadi pelayan tamunya Rasulullah. Bukan lagi tamunya Pak Presiden. Bukan lagi tamunya Pak Menteri, Pak siapalah. Gubernur atau apa. Saya di sini pelayan tamunya Allah loh. Nah, kalau saya menjadi pelayan tamu Allah, maka hidup saya dijamin sama Allah. Itu luar biasa. Di sini kita syiar loh, Kak. Di sini kita ini syiar ilmu DKR, memberikan ilmu ke banyak orang. Mau dipakai, kita dapat amal jariah. Dipraktekkan, kita dapat alir loh itu pahalanya. Makanya bisnis di sini tuh hanya sebagai wasilah. Bisnis itu bukan tujuan. Bisnis itu jalan mencapai tujuan kita ke Allah. Lah bisnis yang baik itu adalah bisnis yang membawa kita dekat sama Allah. Itu bisnis yang terbaik itu. Nggak hanya masalah dunia nanti Allah kelarkan, itu kecil bagi Allah. Ketika kita sudah kejar akhiratnya, dunia itu dapat gitu loh. Saya, Pak Abah Harun coba dilihat kondisinya dalam kondisi terlilit amanah miliaran. Saya ratusan juta. Ya. Kak Ena pun dulu juga seperti nggak punya modal kami ini Kak. Artinya kalau kita bicara modal adalah uang, kami nggak punya. Tapi kami punya modal yang jauh lebih dasar dari itu. Apa itu modalnya? Keyakinan. Keyakinan ini datangnya dari Allah. Keyakinan ini hidayah. Karena nggak semua orang dititipkan keyakinan itu, Kak. Kalau kakak sudah dititipkan hidayah sama Allah,
Allah yang memberi sekali lagi, bukan kita. Kita ini hanya mungkin mulutnya disewa sama Allah, ya kan? Jadi wasilah Bapak Haji Harun, ilmunya juga semuanya dari Allah. Yang membuka hati, yang membuat hati menjadi yakin, itu semuanya Allah. Maka coba dicek semua pada diri kakak masing-masing. Saya dititipkan rasa yakin nggak sih sama Allah di sini? Kalau kakak dititipkan rasa yakin, langsung ambil kesempatan itu namanya kesempatan emas. Itu momentum, Kak. Dan itu nggak mungkin datang 2 kali. Ya, maka cepat direspon. Saya dulu gini, saya pengen bergabung, tapi saya juga dalam kondisi sama dengan Kak Sumiana tadi. Apa yang harus saya lakukan? Mbak Eli punyanya uang berapa dananya, jadikan itu sebagai pengunci niatnya Mbak Eli. Karena kalau niat itu nggak dikunci, dia akan hilang dalam hitungan menit, jam, hari, dan seterusnya. Ya namanya tadi kesempatan emas atau momentum itu. Dan itu benar, Kak. Saya baru menyadari kata-kata itu ternyata terbukti. Saya dulu mungkin dalam posisi yang sama lah. Saya sama teman saya sama-sama mendapatkan ilmu DKR-nya seperti ini. Dulu kami offline. Saya bertemu pertama kali dengan Bapak Haji Harun itu di kota saya, di kota Jombang. Beliaunya kan dulu kalau offline tuh roadshow gitu. Dari kota ke kota, dari hampir seluruh Indonesia pernah beliau datangin. Ya. Dan saat itu respon kami berbeda. Sekali lagi semua kejadian sama, tapi kalau responnya beda, maka hasilnya beda. Apa respon saya? Kata Pak Harun, respon positif menghasilkan hasil yang positif. Respon negatif akan menghasilkan hasil yang negatif. Respon positif negatif ini loh gratis. Kita tinggal menentukan mau pilih yang mana gitu loh. Saya memilih bergabung. Saya karena merasa kalau saya berubah sendiri, saya nggak ada gurunya, saya nggak ada yang membimbing, saya nggak punya teman-teman yang seperjuangan saya, yang saling mensupport, saling mendoakan. Saya nggak punya. Tapi teman saya memilih sudah, saya berubah sendiri. Ilmu DKR-nya cukup saya dapat, saya praktekkan sendiri, yaitu pilihan. Apa yang terjadi ketika saya cek 7 tahun ini ya? Hidup saya dengan teman saya ini jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya sudah 13 kali ke Tanah Suci bersama keluarga, sudah bisa daftar haji, punya kendaraan mobil siar saya Pajero Sport. Ya, saya punya rumah yang bagus, saya bisa memuliakan orang tua saya, bisa mengumrohkan mertua, apa dan semuanya. Teman saya 1 kali aja belum bisa ke Tanah Suci. Bayangkan, apa yang membedakan di sini? Saya berani, teman saya nggak berani mengambil keputusan. Karena hidup kita saat ini itu tergantung keputusan kita 3-5 tahun yang lalu, Pak. Nah, kalau kakak ingin hidup kakak 3-5 tahun ke depan mau berubah, ya saat inilah cara terbaik untuk mengambil keputusan. Mau dibuat seperti apa hidup kita, mau diubah seperti apa, itu adalah penentunya saat ini, bukan besok, bukan nanti. Karena momentum sekali lagi. Kita nggak tahu yang akan terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan kita nggak akan pernah tahu. Maka ambil kesempatan. Saya bilang, saya punyanya ini, saya titipkan. Ini adalah akad saya. Ini adalah bukti saya bahwa saya sungguh-sungguh ingin berubah. Saya kunci niat bahasanya kan. Saya titipkan berapapun uang yang saya miliki, saya titipkan, saya niatkan untuk Allah, bukan untuk niat siapa. Saya niatkan ya Allah, mudah-mudahan karena ini adalah datangnya darimu, ya Allah, saya terima. Saya yakin Engkau tahu yang terbaik untuk saya. Saya terima ya Allah apa yang Kau hadirkan. Semoga ini menjadi solusi atas permasalahan hidup saya. Semoga ini menjadi jawaban atas doa-doa saya. Saya bisa ini. Saya sebutkan ketika saya akad itu. Akad saya dengan Allah, bukan dengan manusia. Karena tujuan saya ingin diubah sama Allah. Gitu. Akhirnya, saya waktu itu kalau sekarang kecil, coba dilihatkan pilihan paketnya Kak Ena. Ya, dulu saya itu, kita ini selalu mengalami perubahan, Kak. Artinya semakin ke sini itu ternyata dibuat semakin mudah sama perusahaan. Dulu saya, paket yang paling kecil itu 19.500.000 loh, Kak, bayangkan. Di sini paket yang terkecil hanya 4.800.000. Itu Kakak sudah dapat produk semua produknya Armina Daily, ya. Kakak juga dapat kupon DP Umroh. Kakak sudah punya kafling di Baitullah. Kakak sudah terdaftar menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Murah, pakai banget, ini kebangetan murahnya, ya. Tapi ini cuma dapat satu kupon.
Satu jatah satu orang aja. Kalau pilihan yang paket 3, ya, ini sebenarnya harganya nggak 4.800.000 ya, Kak. Aslinya kan 8.300.000. Tapi ini dicoret, ini menjadi harga promo, bahwa sekarang promonya hanya 4.800.000. Sedangkan yang paket 3 itu kita dapat 3 kafling baitullah. Bisa untuk suami, bisa untuk anak, bisa untuk ibu mertua, ibu kandung, boleh. Siapapun silakan niatkan kakak memperbesar wadah rezeki. Ketika kita punya impian besar, di situ artinya kita membesarkan wadah rezeki, Kak. Karena rezeki kita tergantung wadahnya. Kalau wadahnya kecil, rezekinya ya kecil. Kalau wadahnya besar, maka rezekinya besar. Nah, cara memperbesar wadah rezeki salah satunya mempunyai impian yang besar. Di sini ada 3. Ini beratnya umroh dengan pasangan ini. Ya, hanya 3 kupon DP umroh yang harusnya berapa ini Kak Ena? Saya harus nyumbang kurang besar. Yang harusnya 23.500 itu hanya cuma 13 juta, bayangkan. Ya. Ini dapat DP umroh untuk 3 orang. DP umrohnya berapa? Senilai 3,5, kupon umrohnya 3,5 juta loh. Bayangkan. Ya. Terus kemudian di sini paket 7 itu 21 juta, kita akan mendapatkan 7 kupon DP umroh. Bisa untuk anak, mertua, semua keluarga besar bisa ke Tanah Suci dengan paket 7 ini. Bisa juga untuk daftar haji plus. Gitu. Itu luar biasanya. Nah, ini yang harusnya 45.500.000 cuma 21 juta. Bayangkan. Ya. Saya dulu bisa mengkaflingkan keluarga saya 13 orang, Kak. Makanya saya sudah umroh 13 kali bersama keluarga saya. Itu artinya, boleh ditutup kayaknya. Itu artinya karena saya sudah menyiapkan wadah rezeki. Saya siapkan wadah rezeki 13 orang. Ternyata Allah juga mampukan saya bisa ke sana untuk 13 orang ini. Rezeki kita tergantung takaran kita, tergantung wadai sakpiro. Ya, wadah rezekinya seberapa? Mau sekecil ini? Ya sekatnya segini. Padahal Allah ngasih rezeki itu deras seperti air hujan yang turun ke bumi. Nah, kalau wadah kita kecil ya kita dapatnya kecil. Kalau wadahnya besar, besar. Maka punya impian besar. Ya, di sini nanti ada bimbingan bagaimana percepatan bisa ke Baitullah dalam waktu 4 sampai 5 bulan. Makanya kami nanti di Januari, setiap Januari kami punya gerakan umroh akbar 1.111 jamaah. Itu 1.111, tapi yang ikut bisa 2.000, bisa 3.000. Bayangkan. Cari sekarang, Kak. Kalau ini bukan bisnis yang terbaik, kalau ini bukan bisnis yang tercepat ke Baitullah, ada nggak di luar sana? Salah satu cari perusahaan apapun lah yang mungkin setaraf dengan kita. Bisa nggak melakukan gerakan seperti kita? Saya rasa belum ada. Maka Abah Harun berani mengklaim bahwa ini adalah gerakan umroh terbesar di bisnis networking. Tujuan kita Allah, Kak. Kalau kita mendahulukan Allah, kelar masalah dunia. Makanya berapapun amanah Abah Harun kelar dengan miliarannya tadi. Ya. Impian kami semuanya setiap tahun kami ajukan proposal kami ke Baitullah. Di sana nggak ada doa yang ditolak sama Allah. Semua doa diijabah sama Allah. Dosa-dosa kita dilebur sama Allah. Kita bersih lagi sehingga nggak ada yang namanya sumbatan rezeki. Bayangkan. Itu janjinya Allah. Makanya kami memperjuangkan Baitullah. Masalah apapun di dunia ini. Entah masalah utang piutang, masalah ekonomi, masalah keluarga. Bawalah ke Baitullah. Selesai. Ya. Ajukan proposal di sana. Nggak ada doa yang ditolak di sana. Mau doa di Raudhah, mustajab. Doa kita bisa ziarah, bisa langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah, mustajab di sana. Doa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, disinilah tempat termustajabah. Nggak ada doa ditolak sama Allah. Maka dulu saya berdoa. Ketika saya dulu umroh pertama kali, alhamdulillah 1 tahun Allah mampukan saya bisa hadir ke Baitullah. Ya, saya berangkat sendiri waktu itu. Kemudian saya doa. Yang penting suami saya mengizinkan. Saya berdoa, ya Allah, mampukan saya tahun depan bisa kembali bersama pasangan saya. Mampukan saya bisa lunas amanah. Saya mintanya di sana. Saya nggak minta di mana-mana. Karena saya tahu jalan tercepat hanya itu Baitullah. Jalan tercepat.
Ya, kalau mau lambat nggak apa-apa sih, tapi saya pilihnya jalan tercepat. Maka saya utamakan Baitullah, saya kencengin bagaimana caranya saya harus prioritaskan Baitullah adalah kebutuhan saya. Saya praktekkan apapun yang diajarkan, harus sedekah berapa, perhitungan berapa, ada hitung-hitungannya semua, Kak. Itu ada ilmunya nanti ketika Kakak sudah bergabung. Mau lunas amanah berapa, dalam waktu berapa, berapa sedekah yang harus kita keluarkan pun diajarkan di sini. Makanya kami bisa keluar dari permasalahan karena semua ada ilmunya. Ditularkan oleh guru besar kita ke kita gitu loh. Dibimbing di sini. Nah, saat itu akhirnya saya berdoa di sana, pulang dari umroh alhamdulillah. Rezeki Allah kucur. Suami saya naik terus jabatannya. Amanah-amanah saya mulai tertutupi. Tahun depannya saya dimampukan Allah bisa hadir bersama pasangan. Setelah sama pasangan kita berdoa, ya Allah, mampukan saya pulang dari umroh, saya bisa daftar haji ya Allah. Saya bisa daftar haji bersama pasangan, saya bisa membawa orang tua saya ke sini tahun depan. Itu terjadi kembali pulang umroh 3 bulan kemudian saya bisa daftar haji bersama. Kemudian saya tahun depannya bisa menggandeng kedua orang tua saya, abah saya, ibu saya gandeng bude saya gandeng ke tanah suci. Pulang dari sana lagi, ya Allah, saya ingin mobil syiar, ya Allah, saya ingin memuliakan anak saya, nggak kepanasan, nggak kehujanan, saya ingin punya mobil impian, ya Allah. Saya dikasih Allah standar, dikasih Allah Pajero, bayangkan. Karena itu proposal di sana nggak ada yang ditolak, maka perjuangkan Baitullah itu jadikan kebutuhan. Kakak mau cepat selesai masalahnya, Baitullah solusinya. Maka kami hadir di sini. Ya, bukan sekedar jalanin bisnis masalah dunia aja. Di sini akhirat kita dapat, dunianya kelar. Itulah luar biasanya komunitas kita, Pak. Ya, jadi kakak jangan pernah saya nggak ada. Ketika kakak kuatkan niat, Allah pasti ngasih jalan. Apalagi tujuan kita Allah. Niatnya diperbaiki dulu. Niatnya apa? Nanti Allah kasih rezekinya. Coba praktekkan terus ilmu DKR-nya. Berbisik sama Allah, ya Allah saya butuh, ya Allah saya ingin berubah, ya Allah. Pasti Allah kasih. Nggak tahu, entah Allah datangkan rezeki itu dari arah yang nggak disangka-sangka. Itu namanya keajaiban rezeki. Itu yang saya alami, Kak. Dalam waktu 1 bulan, waktu saya juga belum punya uang, saya pinjem adik saya. Aku pinjem, nanti aku baru bisa ambil gajian tuh di tanggal 9. Waktu itu akhir bulan. Saya ketemu dengan seminar seperti ini, saya pinjem. Nanti tak kembalikan kalau aku sudah gajian. Aku bisa ambil uang tabunganku di koperasi. Waktu itu nggak banyak uang saya, cuma punya tabungan 4 juta waktu itu. Saya pinjam ke adik saya, dipinjemi 3,5 juta. Pak Harun, saya kunci niat. Inilah kunci niat saya 3,5 juta. Tolong doakan saya bisa melunasi dalam waktu 1 bulan. Allah kirim rezeki saya untuk bisa ambil paket 13 orang. Itulah keyakinan, Kak. Keyakinan ini akan mendatangkan pintu dari mana Allah akan kirim rezeki. Saya kencengin ketika saya tahajud, saya nangis, saya merengek, ya Allah, saya ingin berubah, ya Allah, saya ingin berubah seperti teman-teman saya ingin berubah seperti guru saya ingin memuliakan orang tua saya ingin membuat anak-anak saya bahagia, saya ingin mengangkat perekonomian keluarga. Jadi yang saya pikirkan bukan diri saya pikirkan banyak orang di sini, keluarga saya, orang tua saya, ya. Dan disitulah Allah mendengar doa-doa saya. Pokoknya semuanya tuh saya perjuangkan dengan saya pinjem waktu itu. Saya dalam dalam 1 bulan bisa mengambil paket yang 13 orang, ya. Kemudian pokoknya intinya saya gini, ketika bener-bener ketika ada niat kuat, jalan itu terbuka gitu loh, Kak. Aku harus ngapain ya? Aku harus gimana? Ikhtiarku bagaimana ya untuk bisa mendapatkan ini? Karena kalau nggak sekarang, nggak akan ada lagi. Kapan lagi saya bisa mengubah hidup saya? Kapan lagi gitu? Waktu itu saya masih usianya masih 37 tahun bisa ada ke Tanah Suci itu, Masya Allah saya bahagia, Kak. Masih ibaratnya masih muda lah saya bisa umroh itu. Dan setiap tahun, alhamdulillah kecuali pandemi kita berhenti 2 tahun. Setelah itu setiap tahun saya bisa ke Baitullah sampai terakhir kemarin 2025 membersamai gerakan Umroh Akbar ini. Mudah-mudahan kakak juga menjadi bisa seperti kami. Kuncinya hanya berani nggak mengambil keputusan, berani nggak mengubah kehidupan. Kuncilah dulu niat kita dengan menitipkan. Ibaratnya itulah bukti kesungguhan. Karena banyak yang aku ingin berubah tapi nggak mau berusaha gitu loh. Nah gimana mau diubah nggak mau berikhtiar kuat gitu. Karena gini, mau berubah luar biasa ya butuh effort yang luar biasa, butuh perjuangan yang luar biasa gitu loh. Jadi setara nanti Kak, apa yang kita perjuangkan dengan yang kita dapatkan gitu. Mungkin saat ini kita memang diuji dalam kesulitan ya.
Artinya gini, oh aku nggak punya modal. Ternyata ketika saya flashback gitu Kak ya, kenapa sih Allah dulu memberikan kesulitan saya di awal saya bergabung gitu ya. Ternyata itu menjadi cerita saat ini ketika saya sudah disukseskan sama Allah, itu menjadi cerita nyata saya yang dimana yang saya hadapi saat ini adalah orang-orang yang memiliki jalan yang sama dengan saya dulu gitu loh Kak. Iya enggak? Coba kalau saya dulu dikasih Allah dalam kondisi baik-baik saja keuangan saya daftarnya gampang, oh saya punya uang kok, saya tinggal daftar, saya nggak pinjem, mungkin saya nggak punya cerita gitu loh. Saya mau ngomong apa ketika saya bisa mendampingi kakak-kakak semua seperti ini, ya enggak? Jadi Allah itu selalu punya maksud menghadirkan apapun dalam kehidupan kita, itu ada maksudnya sebenarnya, termasuk kesulitan-kesulitan itu. Dan ternyata di balik kesulitan, ingat kata Allah di dalam Al-Quran, di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali di Al-Quran itu. Maka yakinlah, ketika kita diuji dengan kesulitan saat ini, sebentar lagi sudah ada kemudahan. Ya, bisa dipahami ya Kak Sumiana ya. Titipkan. Kalau kakak dititip, sekali lagi modal bukan pada uang. Ini dulu dicek hatinya. Dititipkan Allah, saya yakin nggak di sini? Dititipkan rasa sanggup nggak menjalankan di sini nanti? Itu ya namanya modal terbesar ya itu. Kalau iya, berarti itu sudah sinyal dari Allah. Itu adalah pertanda baik dari Allah. Maka tinggal kakak tangkap, kakak ambil sinyal itu. Ya, gitu ya Kak Ena ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima. Ya. Nanti kalau Baik, misalnya kurang jelas lagi boleh nanti setelah Zoom ini boleh kontak-kontak sama saya sama konsultannya ya. baik Kak Sumiana, atas pertanyaannya bisa terima penjelasan dari Bunda Eli ya Kak ya. Maaf Bunda Eli, ini jam sudah mau mendekati maghrib ya. Iya sudah jam 7, jam 17 jam 7. Iya, mungkin ada video yang menginspirasi Bunda. Oke, kakak-kakak ini tadi sebenarnya kemarin sudah diputar ya di kelas kelas 4 atau kelas 3 kayaknya. Video Pak Sabar. Dulu kelas 4 ya? Ya, atau cukup? Oh. Cukup aja Kak Ena karena di sini juga mau ada acara. Baik Jadi saya Bunda. ini posisi di Madiun juga ya. Baik, mungkin ada. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ke kakak. Nanti bagi yang memang belum puas karena masih pengen tanya karena waktunya yang terbatas ya. Biasa kalau malam enak. Maksudnya kalau malam bisa sampai molor sampai jam 9 gitu. Bisa ini kan sebentar lagi maghrib. Maghribnya kan agak cepet ya. Jadi saya selesaikan sampai di sini aja dulu. Nanti kakak-kakak silakan bisa by phone dengan saya hubungi konsultannya biar disambungkan sama saya. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Silakan hubungi konsultan pendampingnya jika memang ingin bergabung di komunitas ini, memperdalam ilmu DKR-nya di kelas lanjutan dan menjalankan peluang usaha syariah Al-Madeli untuk mewujudkan impian kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, lunas amanah, bisa ke tanah suci, hidup sukses, sehat, kaya berkah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mewakili semua konsultan pendamping yang hadir di sore hari ini. Saya kembalikan kepada KN. Terima kasih Bunda Eli atas ilmunya yang disampaikan pada sore hari ini. Kita doakan Bunda Eli sekeluarga dalam keadaan sehat dan ilmu yang disampaikan untuk kita semua mendapatkan amal jariahnya. Baik, Ayah Bunda dan Kakak semua, Zoom review pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki pada sore hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita terima, apa yang kita sharingkan dan konsultasikan pada sore hari ini membawa kebermanfaat untuk kita semua. Apabila ayah bunda dan kakak semua menginginkan perubahan nasib dan perubahan rezeki jauh lebih baik, ayah bunda dan kakak semua maka beranikan untuk mengambil keputusan. Karena keputusan ayah, bunda, dan kakak semua pada saat ini akan menentukan kehidupan ayah, bunda, dan kakak semua 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Ini bukan tentang kami, ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan dan bergabung di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki dan menjalankan peluang bisnis syariah Armina Deli.
untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Saya, Ena dari Kota Bogor, mohon maaf lahir batin, mohon undur diri, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.